Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Bermanfaat. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas atau memberikan informasi terkait dengan penerimaan taruna baru STMKG. Apa itu STMKG? Adalah Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk tahun akademik 2022 di 2023. Informasi ini saya ambil langsung dari website resmi pdb.stmkg.ac.id. Ada banyak informasi di website ini. Kalian bisa langsung mengakses di website resmi ini, mulai dari pengumuman, berita, jadwal, alur, sampai dengan pertanyaan yang sering muncul, pembayaran, sekaligus bagaimana cara pendaftarannya. Dan sebelum lebih lanjut, ini ada informasi penting terkait dengan penerimaan Taruna Baru STMKG di tahun akademik 2022-2023. Yang pertama adalah alokasi ataupun program studi dan alokasi formasi. Di sini ada 4 program studi yang dibuka. Yang pertama adalah D4 Meteorologi, D4 Klimatologi, D4 Geofisika, D4 Instrumentasi MKG. Mulai dari jalur formasi reguler, afirmasi Papua dan Papua Barat, dan afirmasi daerah. Untuk taruni di jalur reguler sangat bervariasi. Untuk D4 meteorologi, untuk tarunanya dibutuhkan 56, kemudian taruninya sebanyak 10. Untuk afirmasi Papua dan Papua Barat ada 2, 2, 1, dan 1. Untuk afirmasi daerah untuk Kepulauan Riau 4, NTT sebanyak 2, Sulawesi Utara 2, Kalimantan Utara 2, Maluku 2, Maluku Utara 2, dan Sulawesi Tenggara 2. Sehingga total yang dibutuhkan ada 88 calon taruna dan taruni. Kemudian ada di 4 klimatologi, taruna yang dibutuhkan 20, taruninya 6, kemudian afirmasi Papuanya sebanyak 1 masing-masing, kemudian afirmasi daerah yang tidak ada, sehingga total yang dibutuhkan sebanyak 30 taruna dan taruni. Kemudian di 4 geofisika, jalur reguler, taruna yang dibutuhkan 20, kemudian taruni yang dibutuhkan sebanyak 6, afirmasi Papua dan Papua Barat masing-masing 1, sehingga totalnya adalah 30 taruna dan taruni. Untuk D4 instrumentasi, taruna yang dibutuhkan 80, kemudian taruninya 4, kemudian afirmasi Papua ada 2, 2, dan 1, 1. Untuk afirmasi daerah ada NTT sebanyak 2, Sulawesi Utara sebanyak 2, Kalimantan Utara 2, Maluku 2, Maluku Utara 2, dan Sulawesi Tenggara 2. Sehingga total yang dibutuhkan ada 102 taruna atau taruni yang dibutuhkan. Sehingga total semuanya yang dibutuhkan di tahun ajaran 2022-2023 itu sebanyak 250 taruna dan taruni. Selain itu ada kriteria peserta untuk kebutuhan formasi dari tiap-tiap program studi. Formasi reguler adalah formasi penerimaan taruna baru bagi peserta dari seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan untuk formasi afirmasi adalah formasi penerimaan taruna yang dikhususkan bagi putra-putri daerah tertentu yang sudah ditetapkan. Kemudian untuk persyaratan umum bagi calon taruna, yang pertama adalah pria atau wanita warga negara Indonesia, kemudian sehat jasmani, dapat berkacamata dengan lensa maksimal -4 dan lensa silinder minimal -2, dan bersedia melakukan pengobatan lasik dengan biaya sendiri apabila diterima atau lulus seleksi. Umur tidak kurang dari 15 tahun dan tidak lebih dari 23 tahun, belum menikah dan tidak menikah selama pendidikan, bebas narkoba, tidak sedang menjalankan ikatan dinas dengan instansi lain, tinggi badan minimal 160 untuk pria, 155 untuk wanita, bersedia bekerja di BMKG sesuai dengan ketentuan yang berlaku sejak dinyatakan lulus pendidikan. Khusus untuk peserta afirmasi, terdapat syarat tambahan sebagai berikut: memiliki akta kelahiran dan domisili sesuai identitas KTP atau KK di provinsi yang ditunjuk, kemudian telah menyelesaikan SD atau yang sederajat, SMP atau yang sederajat, SMA atau yang sederajat di provinsi-provinsi yang sudah ditetapkan. Khusus bagi peserta afirmasi orang asli Papua atau OAP mendapatkan rekomendasi dan dari
Badan Kepegawaian Daerah atau Ketua atau Anggota Majelis Rakyat Papua atau Papua Barat. Persyaratan akademik lulus dari SMA atau MA atau SMK atau yang sederajat untuk semua jurusan. Bagi yang lulus pada tahun 2022 dan ijazahnya belum keluar, wajib menggunakan surat keterangan lulus yang ada di kelas 12. Tata caranya di sini juga disampaikan pendaftarannya dimulai dibuka tanggal 9 sampai 30 April, kurang 5 hari lagi pendaftaran akan ditutup, bisa diselesaikan proses pendaftarannya. Yang kedua, pendaftaran dilakukan secara online terintegrasi melalui portal panitia pendaftaran dan seleksi sekolah dinasan yaitu dikdin.bkn.id. Selain itu, peserta juga wajib melakukan pendaftaran khusus untuk di STMKG melalui website simas.stmkg.ac.id/spmbfront/dot. Dan peserta harus lebih dahulu yakin memenuhi syarat di bagian C sebelum melakukan pendaftaran. Apabila tidak memenuhi syarat tersebut, maka peserta tidak dapat diterima atau dibatalkan sebagai calon taruna. Tata cara pengisian formulir pendaftaran dapat dilihat di website ptb.stmkg.ac.id ataupun bisa mengakses media sosial dari STMKG yaitu STMKG Official. Biaya pendaftarannya Rp75.000 dan biaya pendaftaran SKD Rp50.000 dengan tata cara sesuai dengan buku panduan pendaftaran. Yang selanjutnya ada jenis seleksi, ya ada 3 macam seleksi yang dilakukan, ada SKD, seleksi kompetensi dasar, ada seleksi kompetensi bidang atau SKB untuk mata pelajaran fisika, matematika, dan bahasa Inggris, kemudian ada tes kesehatan, tes kebugaran, dan tes wawancara. Dan ada beberapa ketentuan-ketentuan lain yang disampaikan panitia melalui surat edaran yang sudah disematkan di website resmi ptb.stmkg.ac.id. Semoga yang semuanya memiliki rencana untuk studi lanjut di STMKG tahun akademik 2022-2023 senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran. Mungkin itu informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.